juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh amma ba'd. Bapak sekalian rahimani rahimakumullah jami'an. Semoga kita senantiasa di atas rahmat dan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa melanjutkan kajian kita, kajian pekanan, dan sekarang kita masuk atau akan membahas dan melanjutkan pembahasan kitab Al-Usul Ats-Tsalatsah, yaitu tentang akidah ya. Dan kita masih di pembahasan macam-macam ibadah ya. Di tema ini ada beberapa permasalahan atau subpokok bahasan yang terkait dengan ibadah ini adalah hukum atau kaidah syariat dalam menetapkan seseorang itu dia kafir atau musyrik atau keluar dari Islam ya. Karena banyak tuduhan ya, yang dilontarkan atau yang ditujukan kepada pengarang di sini, yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah, bahwasanya beliau ketika berdakwah tauhid ini dituduh ya suka mengkafir-kafirkan orang, suka memusyrik-musyrikan orang, suka menuduh ini dan itu kepada kaum muslimin ya, untuk meluruskan atau memberikan pencerahan terhadap umat ya, terhadap masyarakat yang salah menilai terhadap pengarang di sini, terhadap ulama. Ini adalah hal ini Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah. Maka banyak para ulama setelah beliau menjelaskan ya, merincikan ya, apakah beliau ini suka mengkafir-kafirkan orang atau memusyrik-musyrikkan orang, ya tentunya tidak dilihat berdasarkan kaidah ya. Baik, ini juga bentuk pembelaan kita terhadap ya orang yang loyal terhadap Islam, terhadap dakwah Islam, ya memberikan yang terbaik ya, memberikan dakwah islahiyah, pencerahan terhadap umat. Baik, pekan lalu kita membahas tentang macam-macam ibadah ya. Kita review kembali sedikit tentang definisi ibadah, yaitu ibadah itu adalah setiap istilah yang mencakup hal-hal yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, baik itu perkataan, perbuatan maupun yang tampak maupun yang tidak tampak. Kemudian juga ditinjau ibadah ditinjau dari ada beberapa tinjauan dalam hal jenis-jenis ibadah. Yang pertama ditinjau dari usulnya atau akar dari ibadah ya, atau sentral dari ibadah itu, di mana ibadah-ibadah yang lain akan merucut ke sentral tersebut, yaitu Islam, iman, dan ihsan ya. Islam itu lebih identik dengan ibadah yang sifatnya lahiriah, yang tampak, terlihat dalam aplikasi, dalam praktek ibadah ya, dalam praktek keseharian, misalnya sholat, zakat, puasa, haji, umroh ya kan, menyembelih, apalagi berjihad, melakukan amar ma'ruf nahi munkar, berbakti pada orang tua dan sebagainya ya. Jadi macam-macam ibadah secara usul ya, secara akarnya itu adalah Islam ya. Islam itu ada 5 rukun, syahadat ya, syahadat, kemudian sholat, puasa, zakat, haji ya. Kemudian di antara akar ibadah itu adalah iman ya. Iman rukunnya ada 6, iman kepada Allah, malaikat, kitab, rasul, hari akhir, dan iman kepada qada dan qadar ya. Semua ibadah yang sifatnya batiniyah ya, atau dalam hal keyakinan seseorang itu mengerucut ke masalah keimanan ini ya. Misalnya apakah Allah nanti di akhirat bisa dilihat, nah itu kembali kepada iman kepada Allah.
kemudian bagaimana sifat-sifat malaikat, bagaimana cara kita mengimani adanya malaikat, apa saja amalan-amalan atau tugas-tugas malaikat tersebut, maka kembali kepada iman yang kedua, rukun iman yang kedua, iman kepada malaikat, dan seterusnya. Ya, setiap hal yang berkaitan dengan keimanan itu kembali ke rukun iman. Kemudian ihsan ini adalah tingkat tertinggi dari agama seseorang. Ya, semakin tinggi tingkat keimanan dan ketakwaan seseorang, maka dia akan meraih ya, derajat ihsan. Baik. Kemudian Ibu sekalian, pembagian ibadah secara atau ditinjau dari sisi cabang-cabang. Ya. Nah, di sini pengarang menyebutkan beberapa bentuk ibadah yang sifatnya ibadah hati, ya, ibadah yang tidak tampak. Ya, di antaranya adalah rasa takut, pengharapan, bertawakal, rasa harap dan cemas, khusyuk, takut karena atau berdasarkan ilmu, ya. Kemudian kembali kepada Allah, taubat, isti'anah, memohon pertolongan, memohon perlindungan, meminta bantuan ketika dalam keadaan keadaan genting, ya, atau darurat, menyembelih, bernazar dan sebagainya. Ini insya Allah akan dibahas nanti satu persatu secara spesifik, secara rinci bentuk-bentuk ibadah ini, karena ibadah-ibadah ini sering terjadi penyalahgunaan atau penyelewengan. Banyak orang-orang terjatuh kepada kesyirikan dalam hal ini. Ya, makanya pengarang di sini mengkhususkan pembahasan ini supaya jelas, ya, supaya orang yang banyak terjatuh dalam kesyirikan itu bisa kembali kepada tauhid yang benar ketika mengetahui prinsip-prinsip dasar dalam masalah ibadah yang yang sifatnya cabang di sini, ya. Baik. Kemudian Ibu sekalian, di sini akan dibahas hukum memalingkan ibadah kepada selain Allah. Ya. Hukum memalingkan ibadah yang tadi kita sebutkan, ya, macam-macam ibadah tadi, rasa takut, berdoa, bernazar, isti'adzah, istighosah dan sebagainya. Ketika semua atau salah satu saja dari ibadah-ibadah tersebut ditujukan kepada selain Allah, maka pelakunya itu terjatuh kepada perbuatan syirik. Ya, jatuh kepada perbuatan syirik, dan syirik itu mengakibatkan seseorang menjadi kafir. Ya, setiap musyrik itu pasti kafir, tapi tidak semua kafir musyrik, karena kafir itu lawan dari keimanan. Ya, artinya ketika seseorang melakukan suatu pembatal keimanan, maka dia akan batal imannya, batal iman dan Islamnya, keluar dari Islam. Ya. Kemudian permasalahannya, apakah setiap orang yang melakukan perbuatan kesyirikan itu atau kekafiran itu lantas langsung dihukumi kafir, keluar dari Islam? Nah, ini dia yang menjadi permasalahan kita hari ini. Ya. Ada kaedah-kaedah, ada aturan-aturan main dalam memutuskan, menetapkan atau menjatuhkan hukum vonis kafir, vonis murtad, vonis musyrik, kafir, ya, fasik dan sebagainya. Namun fokus kita di sini adalah bagaimana kaidah syariat dalam menetapkan seseorang itu keluar dari Islam, ya, atau kafir. Baik. Di sini ada kaidah ada dua kaidah yang secara global. Ya. Ada kaidah umum dalam masalah memutuskan vonis kafir, ada kaidah khusus dalam hal menetapkan menetapkan vonis kafir secara personal. Baik. Yang pertama, dhawabitu takfir. Kaidah-kaidah dalam menetapkan vonis kafir. Yang pertama, dhawabitun amatun. Dhawabitu amatun fit takfir. Kaidah umum dalam menetapkan vonis kafir. Yang pertama, di sini ada 4, ya, kaidahnya. Yang pertama, bahwasanya kafir mengkafirkan itu adalah hukum syar'i, hukum yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan hanya Allah yang berhak untuk menentukan seseorang itu kafir atau dia keluar dari Islam dan sebagainya. Itu hanya hak Allah Subhanahu wa taala, dan kita merujuk kepada
acuan yang sudah menjadi sumber, yaitu Al-Quran dan Sunnah, gitu ya. Kemudian yang kedua kaidahnya adalah ahliyatul mukaffir. Artinya orang yang memutuskan mencap atau memvonis itu memang orang-orang yang berkompeten, orang yang memiliki wewenang dalam hal tersebut, yaitu para ulama. Kemudian yang ketiga kaidahnya adalah menghukum seseorang itu berdasarkan zahiriahnya, tingkah laku atau tindakan yang tampak, bukan yang ada di dalam hatinya. Karena tidak ada manusia yang bisa mengorek hati atau membaca isi hati seseorang, ya. Nanti akan ada penjelasan lebih lanjut bagaimana kasus yang pernah terjadi dan bagaimana penerapan hukum takfir tersebut. Kemudian hendaknya kaidah yang keempat, kaidah umum ini, at-tafriq baina takfir al-mutlaq wa takfir muayyan. Harus dibedakan atau ada aja perbedaan antara orang yang memvonis kafir itu secara global, ya, secara umum, dan mengkafirkan secara personal. Ya. Baik. Kemudian dhawabit takfir al-muayyan, kaidah takfir, kaidah vonis kafir kepada personal, kepada pribadi tertentu. Itu syaratnya ada 4. Yang pertama, orang yang divonis tersebut betul-betul mengetahui dan berilmu tentang tindakan yang dilakukan itu. Dan penghalangnya adalah al-jahal. Ketika orang tersebut dia tidak tahu kalau dia melakukan suatu perbuatan yang mengeluarkan dia dari Islam, maka tidak bisa dikafirkan. Karena ada unsur penghalang, ya. Jadi menetapkan hukum secara vonis kafir secara personal itu harus ada syarat dan penghalangnya, ya. Nah, syaratnya adalah dia berilmu, penghalangnya adalah dia bodoh, gitu ya. Kemudian yang kedua, ada unsur kesengajaan, ya. Dan penghalangnya adalah ketika dia tidak ada kesengajaan, maka tidak lantas dihukumi kafir ketika dia tidak sengaja. Kemudian yang ketiga, ada unsur kehendak, artinya memang kemauan sendiri. Dan penghalangnya adalah paksaan. Ya, kalau seseorang melakukan kekafiran dengan paksaan, dipaksa untuk melakukan ucapan kufur, melakukan perbuatan kekafiran, maka hal ini bisa menghalangi dia dari vonis kafir, gitu ya. Kemudian yang keempat, hal atau syarat seseorang itu di vonis kafir ketika tidak adanya syubhat atau kerancuan pemikiran dalam memahami agama. Kalau seandainya ada syubhat, maka terhalang dia untuk dikafirkan karena ada pemikiran yang menyimpang dalam masalah menetapkan atau salah kaprah dalam memahami konsep agama, sehingga akhirnya dia memiliki konsep tersendiri dalam akidahnya, sehingga dia menetapkan seseorang itu kafir, ya, melakukan suatu perbuatan kekufuran, dia kira itu adalah suatu kebenaran. Nah, ini namanya syubhat, ya. Nah, ini yang akan kita bahas insyaallah. Baik, kita bahas satu persatu di sini dari kaidah umum dalam masalah memutuskan vonis kafir. Ya, yang pertama kaidah umum, ya, dalam vonis kafir. Kaidah yang pertama atau poin A, alif, bahwasanya mengkafirkan menuduh musyrik atau tidaknya itu adalah hukum syar'i, hak Allah semata, ya. Maka wajib untuk mengklarifikasi dengan tepat, ya, dalam hal ini. Tidak boleh serampangan menjatuhkan hukum kafir, ya, atau fasik dan semacamnya, kecuali memang ada keterangannya, penjelasannya dalam Al-Quran. Misalnya dalam Al-Quran ada vonis kafir atau sudah dipastikan pelakunya masuk neraka. Bisa dilihat dalam surat Al-Ghafir ayat 46, Allah berfirman tentang Fir'aun. Ya, Allah telah memvonis Fir'aun ini oleh penduduk neraka. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. An-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwwan wa 'ashiyya. Neraka itu diperlihatkan
kepada kepada Firaun pada pagi hari dan pada sore hari. Wa yaumal qiyamu wa yauma taqumus sa'atu adkhilu ala fir'auna asyaddal 'adzab. Dan pada hari kiamat, ya, masukkanlah Fir'aun dan pengikut-pengikutnya kepada azab yang pedih, gitu. Ya, ayat ini menjelaskan vonis dan memastikan bahwasanya Fir'aun adalah penduduk neraka. Ya. Maka dalam hal ini, ya, jelas bagi kita ada keterangan dari Al-Quran bahwasanya, ya, seseorang itu penduduk neraka. Maka dalam hal ini, ya, secara otomatis dia orang kafir. Ya. Nah, itu salah satu contoh, ya. Gitu. Demikian juga dalam hadis banyak, ya. Nah, ini sebagai atau mewakili saja dari kaidah ini ada dalam Al-Quran, ya, bahwasanya orang tertentu itu masuk neraka atau divonis kafir. Kemudian kenapa kita harus memperhatikan hal ini? Karena orang yang gegabah atau lancang dalam menetapkan vonis kafir itu, maka dia akan terjatuh kepada dua larangan yang berat. Yang pertama, dia telah melakukan pendustaan terhadap Allah. Artinya Allah tidak memvonis dia kafir, kok dia malah sok-sokan menghukumi orang kafir, gitu kan. Sementara dia nggak tahu dalilnya atau dasarnya tidak ada. Ya, maka berarti dia telah melakukan pendustaan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, orang yang melakukan vonis takfir tanpa aturan, tanpa kaidah syariat, maka bisa jadi kekafiran itu kembali kepada dirinya sendiri. Ya, kalau memang yang divonis itu tidak terbukti melakukan kekafiran, atau secara syariat dia tidak melakukan kekafiran karena mungkin karena dia bodoh, atau karena dia ada syubhatnya, ada kerancuan pemikiran, ada unsur ketidaksengajaan, ada unsur paksaan dan semacamnya, maka ini bahaya, bisa kembali kekafiran itu kepada orang yang menuduh, begitu. Sebagaimana dalam hadis dijelaskan, idza kafara rajulu akhahu faqad ba'a biha ahaduhuma. Apabila seseorang memvonis kafir terhadap saudaranya sesama muslim, maka bisa jadi kekafiran itu kembali kepada salah seorang dari keduanya. Wa fi riwayah in kana kama qala wa ila raja' ilahi. Dalam satu ayat, kalau memang in kana kama qala, artinya kalau memang orang yang dituduhkan itu betul-betul melakukan kekafiran, maka ya jatuh vonis kafir pada dirinya. Kalau tidak, maka akan kembali kepada pelaku penuduh itu. Ini bahaya, ya, kalau tidak tahu kaidah dalam masalah vonis takfir atau mengkafir-kafirkan. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, kaidah umum dalam masalah vonis takfir adalah orang yang menjatuhkan vonis kafir itu bukan sembarangan orang, bukan orang awam, bukan orang sembarangan, ya, bukan setiap orang berhak dan bisa menjatuhkan vonis kafir kepada pelaku kesyirikan atau kekafiran secara personal. Adapun secara global, ya, seperti orang yang melakukan perbuatan indan itu akan melakukan berarti dia melakukan kekufuran yang menyebabkan dia keluar dari Islam. Ini dibolehkan. Tapi kalau secara personal tidak boleh. Nah, orang yang berwenang dalam memutuskan vonis kafir itu adalah para ulama dengan syarat dan ketentuan yang sangat ketat dan berat, ya. Baik, kemudian yang ketiga adalah al-hukmu bidzahir. Menetapkan seseorang itu dia melakukan kekafiran itu dilihat dari tindakan yang tampak secara praktek, bukan dari keyakinannya, ya, bukan dari isi hatinya. Ini bisa kita lihat bagaimana dulu kasusnya, ya, salah seorang atau
ada sahabat yang membunuh orang kafir, kemudian orang kafir tersebut mengucapkan la ilaha illallah, ya, kemudian dibunuh oleh sahabat ini, kemudian dilaporkan kepada Nabi, bahwasanya ternyata dia membunuh orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Kita lihat dari Usamah bin Zaid, ya, Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu, qala ba'atsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Usamah bin Zaid bahwasanya beliau mengatakan kami diutus oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ilal Huraqah min Juhainah fasabbahna al-qauma ala miyahihim. Kami diutus oleh Rasulullah untuk pergi suatu daerah, suatu daerah namanya Huraqah dari arah Juhainah, ya, satu tempat di waktu itu. Kemudian kami menemui suatu kaum, ya, kemudian terjadilah dari situ perperangan. Walahibtu ana wa rajulun minal ansar. Kemudian aku menemui seseorang pemuda, ya. Jadi Usamah ini bersama temannya, salah seorang temannya dari kalangan Ansar, sahabat dari Madinah. Jadi Usamah bin Zaid ini termasuk orang yang ahli dalam perperangan. Namun di satu sisi kadang-kadang beliau keliru, ya, dan ternyata dikoreksi oleh sahabatnya yang berasal dari Ansor, maksudnya tindakannya tidak tepat, ya. Nah, kata Usama di situ, saya dan salah seorang teman dari kalangan sahabat Madinah Ansor itu menemukan seorang lelaki, ya, jelas lelaki ini adalah kafir dan dalam waktu itu, ya, mungkin suasananya adalah suasana perang dan harus menghabisi lawan, ya kan, rajulan minhum, dari kalangan orang-orang kafir tersebut. Falamma ghasyaynahu qala la ilaha illallah. Maka ketika kami telah mengepung dia, maka dia mengucapkan la ilaha illallah. Jadi orang kafir tadi, ya, seorang kedapatan yang tertangkap, dia mengucapkan la ilaha illallah. Fakaffa anhu al-ansari. Kemudian sahabat yang Ansar tadi itu berhenti, artinya tidak mengambil tindakan, karena ini orang sudah mengucapkan la ilaha illallah. Karena la ilaha illallah ini adalah kalimat yang menyatakan seseorang itu dia adalah Islam, pengakuan seseorang itu Islam dan bertauhid. Kemudian wata'antuhu birumhi hatta qataltuhu. Adapun Usamah, dia nekat membunuh pemuda ini walaupun dia mengucapkan la ilaha illallah, ya, karena dia tidak yakin kalau orang ini mengucapkan la ilaha illallah itu dari lubuk hatinya, ya, mungkin hanya sekedar untuk menyelamatkan diri gitu. Falamma qadimnal Madinah, maka tatkala kami sampai ke Madinah, pulang dari perang tersebut, balagha dzalika Nabi, sampailah informasi tersebut kepada Nabi. Kemudian faqala li ya Usamah, kemudian ditegurlah Usamah, dipanggil oleh Nabi, wahai Usamah, qataltahu ba'da ma qala la ilaha illallah. Apa benar kamu membunuh pemuda itu setelah dia mengucapkan la ilaha illallah? Qultu ya Rasulullah, innama kana muta'awwidan. Wahai Rasulullah, dia itu mengucapkan kalimat itu hanya dalam rangka melindungi dirinya. Ya, faqala, kemudian Nabi lanjut mengatakan, apakah kamu membunuh orang yang sudah mengucapkan la ilaha illallah? Ini menunjukkan Nabi marah. Ya, menunjukkan Nabi tidak terima tindakan Usamah ini. Wa fi riwayah faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aqala la ilaha illallah wa qataltahu. Apakah apakah dia telah mengatakan la ilaha illallah kamu lantas membunuhnya? Qultu ya Rasulullah, inna ma qalaha khaufan minas silah. Kata Usamah, wahai Rasulullah, dia itu mengucapkan kalimat itu bukan apa-apa, ya, cuma karena takut aja dari senjata. Maka qala, Nabi jelaskan, bantah lagi
tetap Nabi meluruskan. Afala syaqaqta an qalbihi hatta ta'lam aqalaha am la? Apakah kamu telah membelah dadanya atau hatinya sampai kamu mengetahui apakah dia mengucapkan kalimat tersebut atau tidak? Ya. Jadi di sini jelas Nabi menegur, menyalahkan tindakan atau tidak membenarkan tindakan Usamah ini yang telah membunuh orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Gitu. Nah, di sini dapat penjelasan kaidah bahwasanya ketika seseorang itu mengucapkan la ilaha illallah, maka kita hukumi dia adalah sebagai seorang muslim. Sehingga tidak halal darahnya untuk ditumpahkan. Gitu, kecuali ada hal-hal yang lain, ya. Nah, jadi di sini adalah konsep kedua. Kaidah kedua adalah kita menilai seseorang itu berdasarkan lahiriahnya saja. Adapun hatinya, ya itu urusannya sama Allah. Wa hisabuhu 'ala Allah dalam hadis yang lain. Ya. Sebagaimana juga bagaimana tindakan Nabi terhadap orang-orang munafik di Madinah itu kan, banyak orang munafik di Madinah itu Nabi tahu, cuma Nabi nggak bunuh. Kalau misalnya Nabi mau membunuh bisa saja. Namun Nabi melihat masalah dan mudaratnya, mempertimbangkan kemaslahatan umat ketika itu. Ya, orang munafik itu menampakkan dirinya sebagai seorang muslim, baca, dia mengucapkan la ilaha illallah, dia ikut sholat, dia bahkan ikut berjihad dengan Nabi. Ya, cuman mereka jihadnya itu ya banyak pelanggaran, banyak ya tidak benarnya. Ya, banyak sering bikin ulah kalau ikut jihad dengan Nabi, bikin ulah terus menerus mereka. Namun tapi Nabi tidak membunuh mereka. Kenapa? Karena dalam kaidah agama, ya kita ini hanya bisa menilai seseorang secara lahiriah. Adapun secara hati, ya, secara hatinya, isi hatinya itu dikembalikan kepada Allah. Nanti hisabnya di akhirat. Gitu. Ya. Baik. Itu kaidah yang ketiga. Keempat adalah at-tafriq baina takfir al-mutlaq wa takfir muayyan. Membedakan kafir yang sifatnya mutlak, ya, atau personal. Apa itu? Al-mutlaq, takfir mutlak, takfir secara global, secara umum. Al-hukmu bil kufri wal amali wal awil antiqad alladhi yunaqidu islam ma fa'ilihi ala sabil ijmal yudni tahdidi ahadin bi'ainihi. Yang dimaksud dengan mengkafirkan secara mutlak itu adalah menghukumi atau memvonis kafir suatu perbuatan atau keyakinan yang membatalkan keislaman pelakunya secara global tanpa membatasi seseorang secara personalnya. Artinya apa? Seperti ini, barang siapa yang berdoa kepada para wali yang sudah meninggal maka dia kafir, maka dia keluar dari Islam dari sisi perbuatannya. Ya, maka ini tidak berarti kita menuduh si anu ya telah melakukan kekufuran, tidak. Itu namanya takfir mutlak namanya. Vonis kafir secara global. Ya. Kemudian ada namanya takfir muayyan, mengkafirkan secara personal, langsung ditunjuk hidungnya. Ini si anu, namanya si anu telah melakukan kekufuran dan dia keluar dari Islam. Al-hukmu ala ahadin muayyanin bil kufri li tiyanihi bi amrin yuqam naqidu al-Islam. Menghukum, memvonis, menetapkan hukum seseorang tertentu dengan perbuatan kufur karena dia melakukan perkara yang membatalkan keislamannya setelah memenuhi syarat dan terhalangnya atau tidak adanya hal-hal yang menghalanginya untuk divonis kafir. Itu takfir muayyan namanya. Ya. Jadi kalau seandainya ketika seseorang atau suatu gerakan dakwah ya mengatakan ya kita orang yang melakukan perbuatan ini adalah perbuatan kufur, pelakunya bisa keluar dari Islam, itu bukan berarti menuduh personal setiap orang itu kafir, tidak. Inilah yang disalahpahami oleh kebanyakan kaum muslimin, menuduh orang berdakwah tauhid itu suka mengkafir-kafirkan orang,
ya orang yang datang ke kuburan, bahwa ini bahwa itu kan dituduh kafir, dituduh suka mengkafir-kafirkan orang. Ini tidak benar. Ya. Toh walaupun benar itu adalah hukum secara atau menetapkan hukum secara global saja, tidak memvonis pribadi ini. Ya, kalau memang dalil menjelaskan suatu perbuatan kufur yang bertentangan dengan akidah apa ya jelas harus dijelaskan. Namun di sini harus dibedakan apakah seorang itu mengkafirkan secara personal, setiap orang tertentu dikafirkan, atau hanya sekedar mengkafirkan secara global gitu. Nah, adapun secara personal ini ya banyak syaratnya, ya banyak syarat dan kaidahnya begitu. Jadi kita udah paham ya apa itu vonis kafir secara umum atau secara personal. Gitu ya. Baik. Kemudian Bapak sekalian rahimakumullah, kaidah yang kedua yang kaidah umum yang kaidah lebih khusus di sini bahwa itu takfir al-muayyan. Kaidah-kaidah dalam menjatuhkan vonis kafir kepada personal tertentu. Apa tadi kan secara umum ya. Ini secara personal tertentu ada 4 ya, berilmu, ada unsur kesengajaan ya. Kemudian ada keinginan ya, dan tidak adanya syubhat. Yang pertama, berilmu. Ya, seseorang itu mendapatkan atau berhak dijatuhkan vonis kafir setelah dia melakukan perbuatan kekafiran atau kemusyrikan. Dia tahu kalau itu adalah perbuatan kekufuran atau kemusyrikan. Baru setelah itu dia bisa dijatuhkan hukum vonis kafir. Adapun ketika dia bodoh atau tidak tahu, maka tidak bisa dikatakan tidak bisa dijatuhkan vonis kafir tersebut pada dirinya. Apa contohnya? Bagaimana kasusnya? Ya, pernah terjadi pada zaman Nabi, salah seorang sahabat melakukan perbuatan kufur, yaitu sujud kepada Nabi. Ini perbuatan musyrik. Tapi apakah dia langsung dihukumi kafir oleh Nabi? Kan tidak. Kita lihat di sini. An Abdullah bin Abi Aufa qala lama qadima Mu'adz min asy-Syam sajada lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari sahabat Abdullah bin Abi Aufa, beliau mengatakan ketika Mu'adz datang ke Syam, ya sekarang Syam itu adalah daerah Suriah ya, dan beberapa negara di situ, ya Ordon, apalagi Palestina, kemudian ya, dan beberapa negara Syam di situ. Nah, jadi Mu'adz datang ke Syam. Lamma qadima Mu'adz min asy-Syam, ketika Mu'adz datang dari Syam, berarti Mu'adz ini diutus oleh Nabi untuk satu urusan. Kemudian pergi kembali ke tempat Nabi, ya di Madinah. Qala ma hadza ya Mu'adz. Jadi ketika Mu'adz datang berbalik dari Syam, dari Suriah ke Madinah, sampainya di Madinah, Mu'adz langsung sujud kepada Nabi. Kemudian Nabi mengatakan, "Ma hadza ya Mu'adz?" Apa-apaan ini? Qala ataitu Syam fa wafaqtuhum yasjuduna li asqafihim li asaqifatihim wa batariqatihim. Aku ketika datang ke negeri Syam itu aku dapati mereka penduduk di situ sujud kepada asqafah. Asqafah itu uskup, jamak dari uskup ya, atau uskup ya, tokoh agama orang Nasoro ya, ulamanya orang Nasoro, orang Kristen ya, uskup ya, atau ibu ini udah bahasa kita uskup gitu ya,
uskup. Al-alim ar-rais, pimpinan agama atau tokoh agama orang Kristen itu namanya uskup. Udah bahasa kita kan? Nah, ini diambil dari bahasa Arab, zamannya as-saqifah. Kata Muaz, kami mendapati tokoh-tokoh agama, orang-orang di situ, orang-orang Nasrani itu para pengikutnya sujud kepada tokoh agamanya. Kemudian juga kalau ada orang-orang elit ya, orang-orang elit dari kalangan orang-orang Nasrani itu juga orang-orang jelata itu sujud kepada orang-orang kaya itu, pada tokoh-tokoh elit itu. Fawaditu fi nafsi an naf'ala dzalika bika. Maka aku juga ingin ya, melakukan hal yang sama terhadap engkau. Faqala Rasulullah SAW, fala taf'alu. Nabi katakan, jangan lakukan itu. Fa ini law kuntu amiran ahadan an yasjuda li ghairillah la amartul mar'ah an tasjuda li zawjiha. Kata Nabi, jangan lakukan itu. Karena sesungguhnya aku, kalaulah seandainya aku dibolehkan untuk memberikan perintah kepada seseorang untuk sujud kepada orang lain, ya selain Allah, pasti aku suruh seorang wanita sujud kepada suaminya. Karena saking besarnya kedudukan suami ya dari istrinya, terhadap istrinya atau bagi istrinya. Namun ini nggak boleh, ya. Tidak boleh karena Allah sudah tetapkan ya, bersujud itu bagian dari ibadah, tidak boleh dilakukan kepada makhluk kecuali syariat sebelumnya. Ya, syariat nabi-nabi sebelumnya, tepatnya pada zaman pada kisah Nabi Adam ya. Nah, malaikat disuruh sujud kepada Nabi Adam kan, fasajadu illa iblis. Nah, ini lain lagi ceritanya. Jadi hukum itu bisa dimansuh, bisa direvisi. Hukum-hukum yang dalam ada syariat terdahulu ya, ajaran agama terdahulu secara fikih itu ada yang dimansuh dan banyak yang direvisi oleh ajaran Nabi SAW. Nah, jadi tidak boleh ya sujud kepada manusia, walaupun dia itu adalah orang tua kita, ya. Apalagi bukan siapa-siapa, ya. Maka di sini jelas Nabi melihat ya tindakan Ummu Adni melakukan perbuatan kufur, tapi tidak langsung divonis kufur. Kenapa? Kata Imam Syaukani rahimahullah, beliau katakan, "Fi hadzal hadis dalilun ala anna man sajada jahilan li ghairillah lam yukaffar." Hadis ini menunjukkan bahwasanya orang yang sujud karena jahil, karena nggak tahu, nggak ada ilmunya, ya kan, kepada Allah, ya, dia bersujud kepada selain Allah karena tidak tahu, maka dia tidak dikafirkan. Paham ya? Jadi apa yang menghalangi kekafirannya, menghalangi dia itu dijatuhi hukum kafir karena al-jahal. Nggak tahu kalau itu perbuatan kafir gitu kan. Nah, jadi di sini jelas ya, tidak semua orang yang melakukan perbuatan kafir lantas dihukumi divonis kafir. Karena mungkin dia nggak tahu, ya, belum sampai ilmu kepada dirinya, maka itu yang menghalangi seseorang itu divonis kafir. Jadi kalau sudah berilmu baru ditetapkan dia melakukan kekufuran. Kalau memang dia sudah tahu itu perbuatan kufur, namun tetap melakukan perbuatan itu, maka baru dijatuhkan hukum vonis kafir. Oke. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, syarat seseorang itu dijatuhkan hukum vonis kafir secara personal adalah adanya al-qasdu, ada niat kesengajaan, ada maksud yang disengaja, bukan atau yang menghalanginya adalah al-khata, kekeliruan, ya, kekeliruan, atau tanpa sadar, ya, dia nggak bermaksud gitu kan. Bedakan ya, berilmu dengan tidak berilmu, atau dia sengaja atau tidak sengaja, atau dia ya sengaja atau tidak sengaja. Ini al-qasdu tidak unsur kesengajaan. Nah, contohnya ini ya,
hadis dari Anas bin Malik, beliau katakan Rasulullah bersabda, "Allahu asyaddu farhan bi taubati 'abdihi hina yatubu ilaih." Sungguh Allah itu sangat besar rasa gembiranya dengan taubatnya seseorang hamba ketika dia bertobat padanya, daripada seseorang yang kehilangan kendaraannya di tanah yang tandus. Kemudian dia menemukan fanfalatat minhu 'alaiha ta'amuhu wa syarabuh. Kemudian dia sudah putus asa, dia sudahlah ya, dia biarkan saja makanannya dan minumannya itu hilang bersama kendaraannya ya. Kalau ini digambarkan seseorang yang berkendaraan menunggang unta ya, atau hewan tunggangan lainnya yang ketika itu sebagai kendaraan. Kemudian kendaraannya itu untanya lari hilang gitu kan, dengan membawa bekal semua. Akhirnya dia putus asa ya, nggak mungkin dia mendapatkan lagi kendaraannya dan bekalnya itu. Kemudian dia pergi ke syajarah ya, dia cari pepohonan, kemudian dia berbaring di situ ya, berteduh di pohon itu. Kemudian karena dia sudah putus asa ya, susah mencari kendaraannya yang hilang tadi itu ya, dia sudah dia menggelepar terpapar saja di bawah pohon itu ya, sampai menunggu di kematiannya dia sudah pasrah, mati terserah ya, dia nggak mau lagi dan sudah putus asa mencari hewan kendaraannya. Fabaina huwa kadzalik idza huwa biha qaimatan indah. Nah, ketika dia sedang terpapar itu ya, tiba-tiba datang kendaraan yang hilang tadi ya, dengan membawa bekal ya, kemudian baru dia mendekap ya, hewan tunggangannya itu mendekap bekalnya saking gembiranya. Kemudian summa qala min syiddatil farah, kemudian dia saking gembiranya dia berucap, Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. Wahai Allah, engkau adalah hambaku dan aku adalah Tuhanmu. Nah, saking gembiranya seorang kadang-kadang nggak terkontrol ucapannya itu ya. Ini bisa saja terjadi pada seseorang ketika saking gembiranya, atau ketika saking marahnya, atau ketika saking sedihnya, seseorang itu bisa mengucapkan kata-kata yang tidak terkontrol, tidak waras gitu kan. Ya. Akhta min syiddatil farah. Dia akhta, artinya dia ya nggak sengaja mengucapkan kalimat seperti ini. Kan kalimat kufur ini. Ya, sebagaimana ucapan siapa? Ibnu Arabi ya mengatakan ya, segala sesuatu yang ada dalam jubah ini adalah Tuhan. Yang nampak dia memang pemahamannya wahdatul wujud ya, semua yang ada di dalam alam semesta adalah Tuhan yang menyatukan dalam adalah Tuhan yang menitis kepada makhluk. Ini jelas karena dalam keadaan sadar dia memahami, berkeyakinan seperti itu. Tapi kalau ini tidak, ini karena memang karena ada emosional yang tidak terkendali atau jiwanya yang tidak stabil gitu kan, sehingga mengucapkan kalimat-kalimat kufur ini. Namun ya tidak dihukumi dia kafir, keluar dari Islam, karena dia mengucapkan itu tanpa sadar gitu. Nah, jadi kalau seseorang melakukan kufuran tanpa sadar, maka tidak bisa dikatakan atau tidak bisa dijatuhkan vonis kafir gitu ya. Kemudian berikutnya adalah al-iradah. Ada keinginan sendiri, bukan paksaan. Ya, kalau dia keinginan sendiri melakukan perbuatan kufuran, maka dia jatuh vonis kafir. Kemudian kalau ada paksaan, maka dia tidak dihukumi kafir. Seperti kisah Ammar bin Yasir waktu penyiksaan para sahabat di awal-awal masuk Islam ya. Awal-awal sabiqunal awwalun, orang-orang yang awal masuk Islam, itu kan disiksa oleh orang-orang kafir Quraisy. Nah, kemudian dalam hal ini Ammar bin Yasir ya, itu dipaksa mengucapkan kalimat kufur. Namun hatinya tidak terima hal itu. Maka dalam hal ini dia tidak dikafirkan dan dia tetap dalam keimanannya. Ya, sebagaimana dalam kisahnya
surat An-Nahl 106 sebab nuzulnya atau sebab turunnya ayat ini. Kita baca dulu ayatnya. Artinya saja, barang siapa yang kafir kepada Allah setelah dia beriman, kecuali orang yang dipaksa ya, melakukan perbuatan kekafiran, namun hatinya tetap mutmain bil iman, artinya tetap nyaman dengan keimanan, artinya dia tetap beriman. Ya, dia tidak terima ucapan kufur di hatinya, tapi karena hatinya tetap beriman pada Allah. Walakin man syarahal bil kufri sadran. Adapun orang yang hatinya itu lapang atau tidak merasa sempit atau malah ya biasa saja ketika mengucapkan kekufuran, maka mereka ini mendapatkan ghadab, kemurkaan dari Allah, dan bagi mereka adalah azab yang besar. Amma qauluhu illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman fa huwa istithna'un mimman kafara bi lisanihi wa wafaqa al musyrikin bi lafdhihi. Adapun ucapan maksud firman Allah di sini, kecuali orang yang dipaksa hatinya namun hatinya tetap beriman, maka ini adalah pengecualian bagi orang yang melakukan kekufuran secara lisan namun dan menyetujui orang-orang musyrik dari sisi lafaz, dari sisi ucapan, karena mukrahan, karena dipaksa, imana lahu min darbin wa adha, karena konsekuensinya kalau dia tidak melakukan, tidak mengikuti perintah orang kafir tadi, dia akan mendapatkan pukulan dan siksaan. Wa qalbuhu ya'ba ma yaqul, sementara hatinya itu tetap enggan dari apa yang dia ucapkan itu, dia tidak sebenarnya ya tidak meyakini, ya tidak selaras antara ucapan dengan hatinya, ya. Dia hanya taqiyah, kalau dalam istilah lain, ya, taqiyah itu menampakkan keislaman dalam rangka menjaga diri, ya. Wa huwa mutmainnun bil iman billahi wa rasulih, dan sementara dia masih tetap beriman kepada Allah dan Rasulnya. Jadi di sini adalah kekufuran tersebut jatuh kepada seseorang kalau memang keinginan sendiri. Adapun kalau ada paksaan, ya, yang mengancam jiwanya, mengancam fisik dan sebagainya, itu dalam keadaan terpaksa, maka ini dibolehkan. Kemudian yang terakhir, vonis kafir itu akan jatuh pada seseorang secara personal kalau tidak ada syubhat, tidak ada kerancuan pemikiran dalam masalah agama, ya. Ya, seperti misalnya di sini seperti orang yang belum jelas baginya petunjuk, artinya dia nggak ngaji yang benar, ya, nggak mengaji bagaimana kaidah-kaidah tauhid, itu dia nggak belajar. Kemudian dia hanya menyangka dan dia mengikuti orang-orang yang dianggap alim, gitu kan, banyak para tokoh-tokoh agama, namun pemikirannya menyimpang, akidahnya akidah yang banyak melakukan perbuatan kesyirikan, gitu ya. Seperti apa? Dia menokohkan atau dia mengambil pendapat atau dia biasa mengaji pada syekh-syekh yang tidak membedakan mana yang syirik mana yang tauhid, itu mereka sama saja bagi mereka, ya. Bahkan mereka anggap, ya, keyakinan mereka adalah keyakinan yang benar, ya. Seperti apa? Mereka menyembelih kepada selain Allah, beristighosah kepada orang soleh, ya, berdoa kepada wali, itu dianggap mencintai orang soleh, kata mereka. Kan kontradiktif dengan akidah tauhid, ya. Dalam akidah tauhid, orang yang berdoa kepada selain Allah, meminta kepada orang mayat, ya, orang-orang soleh, meyakini para wali itu bisa menguasai alam semesta, menolak bala, ini jelas bertentangan dengan tidak tauhid. Namun, ya, sebagian tokoh agama mereka malah, ya, menggencarkan dakwahnya, memaksa umat ini percaya kepada keyakinan mereka, sehingga banyak orang awam yang terbawa arus oleh mereka. Nah, orang yang seperti itu, orang-orang awamnya yang nggak tahu menahu dalam masalah ini, maka mereka yu'adzar, diberikan uzur sampai dia paham akidah Islam itu yang benar itu bagaimana, ya. Jadi ini jelas bukti bahwasanya orang yang berdakwah tauhid itu tidak mengkafirkan setiap orang yang
melakukan atau meyakini keyakinan-keyakinan kufur yang banyak yang dituduhkan kepada sebagian orang atau sebagian besar kaum muslimin kepada dakwah tauhid. Ya. Contoh lainnya, bagaimana dulu para salaf ulama terdahulu menerapkan kaidah ini. Di antaranya adalah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam kitabnya Majmu' Fatawa. Kata beliau, Imam Ahmad itu tetap memberikan doa rahimahullah, semoga Allah merahmati kepada para pemimpin-pemimpin penguasa-penguasa yang terpengaruh dengan akidah Jahmiyah yang mengatakan bahwasanya Al-Qur'an itu makhluk. Jadi presiden-presiden yang hidup pada zaman Imam Ahmad ya itu tetap didoakan oleh Imam Ahmad. Kenapa? Karena mereka terlanjur ya didoktrin oleh para ulama-ulama yang menyesatkan gitu ya. Sehingga dalam hal ini Imam Ahmad tidak memvonis mereka kafir. Ya kan mereka melakukan itu karena ada syubhat, kerancuan dalam berpikir, kerancuan dalam memahami agama. Nah, itu menjadi penghalang seseorang itu dikafirkan. Ya. Namun kalau seandainya sudah jelas baginya petunjuk, kemudian tetap kekeh, tetap bersikukuh dengan pemahaman yang salah, baru ketika itu dia jatuhkan vonis kafir. Seperti dalil surah An-Nisa sini ayat 115, barang siapa yang menentang Rasul setelah jelas baginya petunjuk dan mengikuti jalan orang-orang yang selain jalan orang beriman, artinya orang-orang yang jelas menyimpang agamanya, kami palingkan dia, artinya biarlah kamu terjerumus Allah biarkan dia dalam kesesatannya ya, karena dia nggak mau rujuk, yang nggak mau membenahi dirinya. Jika sudah dijelaskan di petunjuk, jelas dalil-dalilnya segala macam, dia tetap kekeh dengan keyakinannya, maka orang seperti ini kami palingkan dia sesuai kemauannya dan kami campakkan dia ke dalam neraka jahanam. Itulah seburuk-buruk tempat kembali. Mafhum hadil ayah, pemahaman ayat ini bahwasanya orang yang jelas baginya petunjuk namun dia masih tetap mengikuti orang yang dia taklidi dan dia fanatik terhadap tokohnya, maka ketika itulah dia dihukumi sebagai seorang musyrik atau atau kafir. Dia musyrik yang keluar dari Islam atau kafir yang menyebabkan keluar dari Islam karena dia melakukan perbuatan kufran bawahan, kafir yang sudah terang-terangan, sudah jelas. Ya. Nah, jadi itu kaidah-kaidah dalam menetapkan vonis kafir secara global ataupun secara personal. Ya. Baik Ibu sekalian, rahimanirrahmanirrahim jami'an. Sedikit lagi sini dalil yang menjelaskan tentang larangan memalingkan ibadah kepada selain Allah adalah surat surat Al-Jin. Wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada, dan bahwasanya masjid itu adalah milik Allah, maka jangan berdoa di samping berdoa kepada Allah juga beribadah, berdoa kepada yang lain. Ya, gitu ya. Sisi pendalilannya adalah bahwasanya Allah mengkabarkan di sini masjid-masjid itu adalah tempat sujud atau sujud lillah. Ya, tempat anggota-anggota sujud itu sujud kepada Allah. Nah, konsekuensinya maka jangan beribadah kepada selain Allah di samping beribadah kepada Allah juga. Ya la ta'budu ma'ahu ghairahu wa tasjudu lahu. Yaitu jangan beribadah bersamaan dengan beribadah kepada Allah juga beribadah kepada yang lainnya. Itu yang dinamakan kesyirikan. Ya, orang-orang musyrik dulu memang itu kasusnya. Mereka tahu Allah sebagai Tuhan mereka, namun di satu sisi mereka juga beribadah kepada berhala mereka. Itulah yang menyebabkan mereka dari keluar dari Islam atau dianggap musyrik, gitu kan? Baik. Ya. Dalil kedua nih surat Al-Mu'minun. Barang siapa yang berdoa kepada Allah, kepada selain Allah, atau berdoa bersamaan dengan
berdoa kepada Allah juga beribadah kepada yang lainnya, yang tidak ada penjelasan tentang hal itu, maka hisabnya, ya, hukumannya itu kembali kepada Allah dan tidaklah beruntung orang yang kafir. Sisi pendalilannya adalah bahwasanya tidak boleh memalingkan ibadah kepada selain Allah. Dan barang siapa yang memalingkan satu saja di antara bentuk ibadah, maka dia telah kafir. Namun di sini catatan adalah kafir masih secara mutlak, secara umum ya, bukan personalnya. Karena secara personal ada ketentuan yang sudah dijelaskan tadi. Ya, dan dalam hal ini terdapat tahdid, ancaman dan peringatan yang berat, ya, yang tegas kepada setiap orang-orang yang berdoa kepada selain Allah. Maka barang siapa yang berdoa kepada selain Allah, apakah itu malaikat, ya, atau nabi, atau batu, atau berhala yang lainnya, maka hal ini termasuk dalam keumuman ayat tadi. Ya, jadi banyak yang dijadikan oleh manusia itu sebagai sesembahan. Di antaranya apa? Malaikat. Ya. Nabi, banyak orang yang beribadah kepada nabi. Tujuannya apa? Untuk mengagungkan nabi, tapi salah dalam cara pengagungan nabi. Malah melakukan perbuatan yang dilarang oleh nabi, gitu kan. Pada malaikat, ada orang yang berdoa pada malaikat, ya. Contohnya ya di kampus saya ada mantranya, seseorang itu kalau tidur baca nama malaikat ini, Jibril, Mikael dan seterusnya, nanti niatkan apa, dia bisa dibangunkan tahajud, gitu kan. Jadi menyalahgunakan, ya kan. Itu dia bahayanya ketika ilmu tidak sesuai dengan tuntunan Rasulullah, maka ya jadi ajaran agama itu menjadi ajang untuk menyesatkan seseorang. Artinya ya, dia tersesat gara-gara apa? Dengan dalam menjalankan agama. Gitu. Baik. Jadi banyak ya yang dijadikan tandingan oleh manusia dalam mendekatkan diri kepada Allah, dalam mendekatkan diri kepada Allah dengan menggunakan media-media yang lain, ya. Apakah batu bebatuan, cek pada jimat dan sebagainya, ini juga termasuk dalam hal ini. Walaupun nanti syirik itu berbeda-beda, ada syirik besar dan syirik kecil dan sebagainya. Baik. Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, inilah yang bisa disampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Barakallahu fikum jami'an. Al-afu minkum. Ya, wallahu taala alam, saya kembalikan kepada moderator. Bila tafadhol masykurah, Bunda. Alhamdulillah. Terima kasih Ustadz. Cukup panjang. Kita masih ada waktu. Kalau sampai jam 8 sih ada 20 menitan lah ya. Ya, 25 menitan. Baik, silahkan kepada Dokter Aida. Monggo, Dok. Ini yang pertama sekali tadi dokter ini. Mungkin ada pertanyaan dari Dokter Aida terkait ini. Silakan, Dok. Assalamualaikum Pak Ustadz. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya mau menanyakan mengenai kaidah yang umum yang hanya Allah yang berhak memvonis kafir. Itu contohnya di dalam kehidupan saat ini apa Pak Ustadz? Yang hanya Allah yang bisa memvonis bahwa orang tersebut itu kafir. Baik, Dok. Ada lagi, Dok? Ya. Yang satu lagi, ini apa? Misalnya kita hanya bersujud kepada Allah. Nah, kalau misalnya pada acara misalnya hajatan itu adat istiadat Jawa misalnya gitu kan, ada acara sungkeman, itu apakah itu tindakan yang kafir ya Pak Ustadz? Sudah itu saja Pak Ustadz. Terima kasih. Ya. Baik, ada dua pertanyaan tadi. Terima kasih dokter. Silakan Ustadz. Ya. Baik, yang pertama ya, contoh kasus perbuatan apa namanya? Kaidah pertama tadi ya, masalah yang berhak ya menjatuhkan vonis kafir itu atau vonis kafir itu adalah hukum syariat. Ya, hanya Allah yang menetapkannya. Bahwasanya itu adalah perbuatan seseorang itu divonis kafir. Gini jawabannya ya. Jadi Al-Quran dan Sunnah kan sudah utuh ya, jadi kalau sekarang itu tidak ada karena Al-Quran sudah utuh dan sudah sempurna. Jadi tidak ada dalam Al-Quran secara secara personal atau secara perorangan
Jadi yang ada itu hanya secara umum saja. Barang siapa yang melakukan perbuatan ini, maka dia akan jatuh pada perbuatan kufur. Jadi tidak ada dalam Al-Quran, Ibu. Yang sekarang ini tidak ada. Kalau ketika waktu wahyu masih turun, itu baru. Misalnya istrinya Nabi Lut, ya, istrinya Nabi Nuh, itu kan jelas ya, kafir kan. Nah, siapa lagi? Korun, Haman, ya, mungkin anak buahnya Fir'aun, apalagi banyak yang lain-lain ya. Dijelaskan oleh Abu Lahab ya, apa jada billahi wa tabib dan seterusnya. Dalam Al-Quran dijelaskan secara personal ada ya. Adapun sekarang ya, karena Al-Quran sudah lengkap, yang nggak ada lagi secara personal. Yang ada itu hanya secara mutlak atau secara global saja, gitu. Yang kedua, bagaimana dengan praktek ya budaya lokal yang memang kebanyakan produk-produk animisme atau ajaran leluhur yang banyak bertentangan dengan syariat Islam. Ya, termasuk dalam hal sungkeman ya. Sungkem itu dia menundukkan badannya ya. Kira-kira itu berapa derajat Ibu? Sampai lebih dari berapa? Saya kurang paham juga sih. Kalau yang saya tahu sih kalau sungkeman itu ya paling berapa ya? Sampai 45 derajat ya. Atau sampai 90 derajat Ibu. Ini kita harus lihat juga ya, kita hitung kita analisa ya, kita nilai atau kita analisa. Kalau sujud itu kan meletakkan kepala di lantai ya, meletakkan kepala di tanah atau di lantai dengan posisi kaki lebih tinggi, punggung lebih tinggi dan semacamnya. Itu yang dikatakan sujud seperti itu kan. Jadi yang dalam teks hadis tadi itu betul-betul sujud Ibu. Ya. Yang dalam teks hadis yang betul-betul sujud yang dilarang, yang merupakan perbuatan tasyabuh dengan orang kafir atau salah satu bentuk perbuatan yang menyembah selain Allah gitu intinya. Adapun sungkeman ya wallahu taala alam, kalau seandainya tidak sampai ruku ya mudah-mudahan ini masih ditoleransi. Karena ruku adalah bagian dari sholat ya, salah satu bentuk gerakan dalam ibadah kepada Allah. Sehingga ruku itu tidak dibolehkan. Jika ruku kepada orang lain, pada makhluk, maka dianggap dia sudah beribadah kepada makhluk itu. Seperti apa? Dalam praktek bela diri Jepang ya. Itu biasanya kan hormatnya dengan ruku ya. Ini nggak boleh. Adapun sungkeman kalau seandainya tidak sampai ya 45 derajat bungkuknya, mudah-mudahan ini masih ditoleransi. Ya. Kalau sudah sampai 90 derajat ya seperti orang ruku, maka dikhawatirkan ini tidak boleh ya. Kalau kurang dari itu mudah-mudahan tidak termasuk atau masih bisa ditoleransi. Wallahu taala. Iya, baik. Terima kasih Pak Ustadz. Baik, Dokter Aida. Pertanyaannya terkait dengan orang Jepang tadi, Ustadz Hendra, memang itu budaya mereka. Jadi ketika dia menghormati satu ruku, menundukkan kepala, satu menundukkan lagi, dan begitu terus sampai begitu. Karena kebetulan kami agak akrab dengan warga Jepang ya, saya pernah mengajar mereka. Jangan-jangan seperti gitu dia. Baik, kembali kepada forum ini setelah Dokter Aida. Tadi hadir juga pagi-pagi Umi ya, Umi atau mungkin juga dari Bu Afia, silakan. Umi dulu atau Bu Afia dulu? Tafadhol. Siapa? Umi. Iya. Apa suaranya bisa di ini juga? Suaranya agak keras, Ada suara dihia itu. Ya, saya Bunda. Maafan Bunda, ini minta maaf banget Ustadz, saya nggak bisa bertanya karena saya keluar masuk. Jadi kurang jelas itu pelajaran. Nah, itu dia pertanyaannya kali, Ini bermasalah. Itu pertanyaannya kali. Ya, kalau dari pertanyaan di luar jalur, di luar itu boleh nggak Ustadz, di luar tema tentang apa?
Tentang apa ya? Tentang kurban? Apa ya? Tema Ya. apa nih ya? Jadi saya mau bertanya gini, belum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau bertanya, kita mau berkurban sebelumnya nih. Ya. Suara ibu putus-putus ya. Umi suaranya Bu. Jauh sedikit. Halo, Ustaz? Ya. Iya. Hilang kan Bunda? Saya hilang-hilangan nih Bunda. Iya, Jadi, iya. Ibu hilang lagi. saya menulis orang lain untuk dirawat. Nah, nanti hasilnya untuk kurban. Mau berkurban karena udah punya kambing dirawat orang gitu kan ya. Ya. Gimana hewannya punya kita kemudian dirawat orang? Terus? Gimana? Kayaknya Umi Ya masalah Ustaz, hilang timbul suaranya. Sinyalnya kali, Ada. sinyal. Ini Iya Bunda, ya, suaranya hilang timbul iya saya juga bingung dari tadi. Masya Allah. Aduh. Ulang ya, jadinya gitu ya Bunda. Iya, iya. Jadi gimana nanyanya nih? Kalau Pokoknya gitu nanya gini Ustaz. Tulis aja dah Bunda, nanti saya boleh. Ibu chat aja ya, masuk ke grup ya Bu. Ya, Ibu ya, tulis Ustaz, masuk ke ya. dalam grup ya Bu. Ya, apaan banget Ya. ini. Afwan Ibu, ditulis aja. Terima kasih. Kemudian ke Ibu Afia atau Bu Santi. San, ada pertanyaan San? Juga Bu Afia. Yang mana nih? Silakan. Mau nanya boleh ya? Ya, silakan. Assalamualaikum. Pak Ustadz yang Waalaikumsalam. baik Sebentar ya, hatinya. Bu Afia, Bu Santi. Assalamualaikum ibu-ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini maksudnya bulan Zulhijjah itu maksudnya kapan ya? Besok atau kapan ya Pak Ustadz? Ya, itu ada sidang isbat dulu Ibu. Oh. Ya. Iya. Kalau Zulhijjah, Ya, silakan. kalau di bulan Zulhijjah itu apa sih yang harus dilarang sih Ustadz? Katanya dengar-dengar potong kuku nggak boleh, potong rambut nggak boleh. Itu benar nggak Ustadz ya? Itu bagi orang yang berkorban saja Ibu. Kalau kita berkorban, ya. ada larangan yang harus kita perhatikan. Nggak boleh mencabut apapun rambut yang ada dalam di badan kita gitu. Mulai tanggal berapa tuh Ustaz? Tanggal 1 itu besok? Tanggalnya itu Ustaz, besok kali ya. Ya, dari awal bulan Zulhijjah sampai sampai hari pemotongan. 19. Sampai hari pemotongan sampai 10 Zulhijjah. Kurban. Iya, kurban. Kan kadang-kadang dipotong tanggal 10 ya, tanggal 11 juga 12, kadang-kadang beberapa hari setelah Idul Adha kan. Masih hari tasyrik Ustaz. Iya. Ya. Ya, sampai dia berkorban ya, gitu. Itu yang dilarang ya, San. Mungkin ditanya yang dianjurkan apa selama 10 hari itu? Puasakah dan lain-lain sebagainya Ustaz? Iya, betul. Ya, memperbanyak amal soleh. Ya, seperti puasa, bersedekah, baca Al-Quran. Pokoknya amal soleh itu dilipat gandakan. Gitu. Ya. Dan terutama puasa hari apa itu? Yang 1 hari sebelum Idul Adha ya, 9 Zulhijjah itu ya. Puasa Arafah. Ya, itu harus ya itu. Bukan harus, tapi diprioritaskan. Prioritaskan. Jangan sampai itu ditinggal. Kita puasanya 1, 2, 3, 4, tapi puasa 9-nya enggak. Nah, ini yang tepat. Jadi diprioritaskan puasa pada 9 Arafah itu. Kayak puasa Arafah 9 Zulhijjah. Iya. Kalau 9 hari puasa boleh tuh Ustaz, tanggal 1 sampai tanggal 9. 10-nya enggak boleh puasa. Itu paling top. Ya, paling top. Dilakukan secara penuh ya. Jadi berarti tergantung isbat nanti malam. Kalau misalnya jatuhnya besok, berarti nanti malam udah mulai sahur kita gitu, Ustaz. Iya. Iya. Baik. Itu aja, San. Iya, terima kasih Pak Ustadz. Iya. Ya, sama-sama Ibu. Penting sekali pertanyaan Santi untuk menegaskan bagi kita semuanya. Baik, selanjutnya Bu Nur Afia tadi. Silakan Bu Nur Afia. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
ada satu pertanyaan mungkin di luar ini ya Ustaz, di luar kurban. Seumpamanya gini Ustaz, kita tuh mau melaksanakan sholat tahajud. Kita setelah tidur, setelah sholat isya, nanti bangun pada saat jam 12 atau jam 11 malam, itu termasuk sholat duha atau tidak Ustaz? Satu. Sama yang satu lagi, Apaan tadi gimana? seumpamanya kita mau melaksanakan sholat tahajud, maksud saya salah, maaf. Tahajud Sholat malam. tahajud. Tahajud Malam. Ya. Setelah sholat isya, seumpamanya kita tidur nih, nanti bangun jam 11, jam 12 gitu. Nah, apakah itu termasuk kita melaksanakan sholat tahajud atau tidak? Sama satu lagi, mengenai kurban itu bolehkah setiap setiap hari raya Idul Adha itu kita kurban, ataukah kita sudah kurban tapi setiap tahun kita kurban? Apakah untuk kita sendiri atau kurban itu dinamakan untuk orang lain? Itu Ustaz. Terima kasih. Ya. Jawabannya Ustaz. Ya, silakan Ustaz. Ya, yang pertama yang dinamakan sholat tahajud ya, itu adalah sholat ketika bangun dari tidur malam hari. Terserah kamu saja. Walaupun kita cuma 1 menit aja tidurnya di malam itu habis sisa, itu sudah bisa dikatakan tahajud. Gitu. Iya. Nah, kemudian ada namanya sholat malam. Nah, jadi sholat malam itu lebih umum. Sholat malam itu lebih umum ya. Kalau sholat tahajud lebih khusus. Jadi tahajud artinya dari bahasa Arab ya, tahajjada. Yang namanya tahajjada, tahajud artinya bangun. Ya kan? Jadi nama arti tahajud itu bangun dari tidur pada malam hari gitu. Jam berapapun ya itu Ustaz ya. Ya, jam berapapun sampai waktu subuh itu namanya tahajud. Nah, kalau qiyamul lail itu namanya ibadah pada malam hari. Nah, ini lebih umum sifatnya. Bisa saja kita sholatnya lebih identik dengan 2 sholat ya. Yang qiyamul lail itu adalah tahajud atau tarawih dan witir. Kalau bulan Ramadan namanya tarawih. Gitu. Tapi kalau di luar Ramadan namanya qiyamul lail aja atau sholat tahajud aja gitu namanya. Oh, tahajud aja. Ya. Jadi boleh saja kita selama kita memang sudah tidur sampai sisa itu maka boleh-boleh saja. Namun bedanya dengan yang lain dengan dari sisi waktu, kalau di akhir di akhir malam itu lebih utama. Salat tahajudnya lebih utama. Karena ketika itu Allah lebih besar memberikan peluang diterimanya doa kita, diijabah gitu kan. Dan itu doa kebiasaan orang-orang soleh terdahulu ya. Kalau di akhir malam itu jam berapa ya Ustaz? Akhir malam itu ya sekitar jam 3 ke bawah lah Ibu. Ya. Jam 2 atau jam 2 ke bawah lah. Nah, sampai waktu subuh gitu. Itu namanya akhir malam, lebih utama itu. Ke bawah atau ke atas maksudnya, Tat? Jam 3 ke atas maksudnya? Iya, 3 malam terakhir, sepertiga malam terakhir. Kan itu ya. Nah, sepertiga malam terakhir itu ya kira-kira dari jam 2 sampai jam 4 ya. Jam 2. Ya, itu ke atas berarti ya. Jam 2 ke atas, jam 3 ke atas. Ya. Jadi afdolnya sholat tahajud itu tidur dulu kan Ustadz? Maksud ya, bukan afdol ya. Jadi kalau afdol itu sisi waktu Ibu. Sisi waktu di akhir malam. Adapun afdol tidur dulu maksudnya yang namanya tahajud itu pasti tidur dulu Ibu ya. Tidur enggak tahajud namanya, kalau enggak enggak tidur dulu namanya sholat malam biasa Ibu. Oh iya. Kalau tahajud ya sholat malam biasa. Iya. Gitu. Ya. Kalau sholat tahajud itu kita diingatkan dengan alarm, kita setel alarm gitu, boleh nggak? Apa memang harus teringat bangun sendiri gitu loh Ustadz tanpa ada alarm? Enggak mesti. Ya zaman Nabi kan enggak ada alarm-alarman. Gitu. Oh iya. Artinya itu teknis saja. Kalau kita memang khawatir tidak bisa bangun, ya kita gunakan media berupa alarm itu enggak masalah. Hal-hal yang mubah-mubah aja. Iya. Gitu. Iya, itu alat bantu saja ya. Kalau itu sudah jadi rutin, nanti biasanya terbangun sendiri. Allah yang bangunkan itu. Terima kasih pertanyaannya. Terima kasih Pak Ustadz. Ya. Afia. Yang kedua tadi belum Ibu. Yang kedua pertanyaan Ibu Afia tadi tentang kurban ya. Iya. Masalah kurban tadi. Oh ya.
apakah kita dibenarkan berkurban tiap tahun ya? Iya, Ustaz. Dibenarkan, dianjurkan tiap tahun. Ini berbeda dengan haji. Kalau haji ya kita diwajibkan cuma 1 kali seumur hidup. Dan kalau untuk kedua kalinya lebih baik dikasih orang gitu kan. Kasihan kita sendiri yang memonopoli kan gitu ya. Orang lain juga pengen ibadah. Jadi jangan kita halangin orang lain untuk mendapatkan pahala kan gitu ya. Ini beda hukumnya dengan kurban. Kalau kurban kita ya nggak ada sangkut pautnya dan tidak ada kaitannya dengan orang lain gitu kan. Jadi kita boleh tiap tahun. Namun kalau masalah korban untuk orang lain sih boleh-boleh saja, nggak masalah. Ya, artinya bukan keluarga kita ya. Iya. Jadi Bu, bukan keluarga pribadi, bukan keluarga besar. Iya. Boleh-boleh aja ya, Ustaz. Boleh, ya pahalanya mengalir kepada kita juga gitu. Ketika seseorang nih, dia mungkin miskin ya, kita punya ya kelebihan, kita bantu dia nih, kamu kalau mau kurban ya nih saya kasih kurbannya. Ya, ketika seseorang itu tadi berkurban ya, dia dapat pahala, maka pahalanya ngalir kayak kita juga. Masya Allah itu lebih ya suatu amal soleh juga yang juga patut kita amalkan gitu kan. Bagus itu seperti itu. Kalau kita udah tiap tahun udah sering, ya nggak masalah. Sama Ustaz, kalau kurbannya untuk yang meninggal itu bagaimana? Apakah masih bisa atau gimana? Itu niatnya seperti apa? Ya, orang yang meninggal pun juga bisa diikut sertakan dalam ibadah kurban kita. Boleh, ya. Selama dia masih keluarga besar kita. Gitu. Ya. Baik Ustaz, terima kasih Ustaz. Baik, Ibu Afi. Ini menarik pertanyaan Ibu Afi sekali. Ya barusan terkait tahajud dan kurban ini, mungkin boleh saya kembangkan sedikit Ustaz. Dari tahajud tadi kan setelah tidur ya. Nah pertanyaan setelah tidur itu langsung kita ambil wudhu dan tahajud, ataukah bisa mengerjakan dulu yang lain karena mungkin ini baru jam 11 gitu kan, masih ada pekerjaan tanggung di belakang kita kerjakan, baru kita lakukan sholat tahajud itu, ataukah begitu bangun langsung kita lakukan? Itu mungkin waktu pelaksanaan yang terbaik ya untuk tahajud ini. Kemudian yang terkait dengan kurban tadi, sekarang kurban kan ada sapi, ada kambing gitu kan, yang mana yang lebih afdol gitu kan. Itu pertanyaan umum ya Ustaz, seperti itu. Kemudian kan tadi katakan bisa diberikan juga kepada orang lain. Nah berarti karena cuma punya satu dananya, tapi dana yang satu itu diberikan kepada orang lain sehingga dia tahun ini tidak berkurban tapi orang lain yang berkurban. Kira-kira begitu ya Ustaz. Jadi artinya ketika kita berkurban, bagusnya kita di lingkungan kita yang ada kita ini, atau kita lempar keluar yang lebih perlu gitu. Banyak nih pertanyaan saya ini. Silakan Ustaz. Ya, yang pertama tadi apa Ibu? Maaf. Untuk sholat tahajud. Ya, sholat tahajud kita apakah harus ketika bangun langsung sholat? Enggak mesti. Boleh kita ketika bangun di tengah malam, belum di sepertiga malam terakhir, ya kita aktivitas yang lain dulu nggak masalah. Baca Al-Quran atau kerjaan yang lain nggak masalah. Jadi begitu ya. Oke. Cuma ketika sholat niatnya tahajud ya Ustadz ya? Iya, artinya walaupun tidak diniatkan, yang namanya sholat setelah bangun itu namanya tahajud. Yang namanya tahajud kan bangun artinya. Sholat bangun gitu. Jadi kalau sholat tahajud itu sholat bangun gitu. Baik. Ya. Kaitan dengan kurban tadi Ustaz? Iya. Antara kambing dengan sapi? Oh ya, gimana yang lebih baik? Lebih baik kambing Ibu ya. Oh, Masya Allah. Ya. Kalau sapi itu ya boleh dibolehkan, cuman Nabi Allah Ta'ala alam ya, dalam riwayat Nabi biasa menggunakan kambing ketika kurban. Bahkan Nabi Ibrahim ya berkorban dengan domba kan gitu. Iya. Nah. Baik Dok. Ya. Kemudian mengenai diberikan ke lingkungan, atau kita kirim ke tempat yang lebih membutuhkan, misalnya di luar pulau gitu? Boleh aja, boleh. Nggak masalah. Maksudnya mana yang lebih baik gitu? Tergantung, kalau memang di daerah luar itu memang sangat butuh sekali, boleh di sana disalurkan ke sana. Ya, gitu. Ya, ini ada pertanyaan saya sebetulnya, saya sampaikan saja untuk yang lain kalau ada membutuhkan pertanyaan ini. Ada pertanyaan, boleh nggak diganti? Iya sebentar Ibu, boleh nggak itu kurban diganti dengan uang gitu?
Karena sekarang banyak orang butuhkan uang, karena ada himbauan-himbauan saya dengar juga dari media-media seperti itu gitu. Apakah ini udah sama dengan berkurban ketika uang untuk kurban diberikan kepada yang lebih membutuhkan? Jadi tahun ini dia nggak kurban, tapi uangnya saja diberikan kepada orang lain. Apakah itu sudah identik dengan berkurban? Tafadhol Ustaz. Iya, boleh dia mungkin apa namanya memberikan mencari ibadah yang lebih yang ibadah jariah ya, ibadah yang mengalir pada dirinya, boleh dia membiayai orang lain untuk berkurban, tidak masalah. Bukan membiayai, maksudnya Ustaz, maaf Ibu Yu sebentar. Jadi uang yang dipakai untuk harusnya untuk beli kurban, tapi dia berikan kepada orang lain yang membutuhkan uang itu. Kan sekarang pandemi ya, banyak orang membutuhkan karena ekonomi dan lain-lain gitu Ustaz. Oh gitu. Iya, kalau seandainya orang yang pandemi itu sangat butuh sekali, maka itu lebih utama. Karena banyak orang yang melakukan korban gitu kan, banyak orang yang di musim korban, banyak orang yang berkorban. Maka ya kalau seandainya dia belum pernah ya, artinya udah sering ya, kalau udah sering berkorban, ya sesekali lah dia coba dialihkan ke orang yang memang sangat membutuhkan seperti pandemi, ya mungkin itu lebih utama. Masya Allah, Masya Allah. Nah itu pentingnya untuk kita semua yang tiap tahun kita berkurban, tapi mungkin kali ini bisa kita berikan kepada yang sangat-sangat membutuhkan, karena situasi sekarang memang sedang darurat kayak gini. Syukran Ustadz, Bu Yusrani dari tadi nih. Silakan Bu Yusrani. Makasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang lainnya, yang saya tanyakan adalah, saya pernah mendengar bahwa kalau kita kurban itu lebih baik yang besar. Contohnya tadi ada kambing, ada domba, ada sapi atau kerbau. Alasannya katanya nih Pak Ustadz, kan lebih besar itu sapi, walaupun nanti kan pembagiannya kan tetap jatah satu orang, satu sapi kan 7 orang ya. Tapi nanti di akhiratnya ada yang berkata bahwa karena yang besar itu misalkan sapi untuk kita kita tunggangi gitu. Kita tunggangi kan kalau kerbau atau sapi kan besar, kalau domba kecil. Apakah itu benar atau bagaimana? Ngerti nggak Pak Ustadz maksud saya? Iya. Itu saja yang ingin saya tanyakan, seperti apa kebenarannya gitu. Makasih. Jadi memang ada beberapa hadis terkait keutamaan ya. Ini masalah afdhaliyah, masalah keutamaan orang yang berkurban. Salah satu di antaranya orang yang berkurban itu akan mengendarai korbannya di hari kiamat kelak gitu ya. Ya sempat saya dengar ya, saya baca kalau nggak salah ya, kurang lebih. Ya kalau seandainya memang sahih kita yakini ya. Saya belum cek kembali kesahihan hadis tersebut. Ya. Kalau memang sahih ya kita variasikan. Mungkin bulan ini kita pakai korbannya dengan kambing atau sapi gitu kan. Ya. Nggak masalah sebenarnya ya. Karena masing-masing memiliki keutamaan. Dan ketika kita sudah mendapatkan keutamaan yang pertama, artinya kita sudah coba berusaha mendapatkan keutamaan yang pertama, kita variasikan keutamaan yang kedua berikutnya, boleh seperti itu. Ya kita tahun ini pakai korban dengan sapi, tahun depan kambing dan sebagainya. Ya semuanya hal-hal yang dibolehkan dan disyariatkan oleh Nabi. Nggak masalah ya kita variasikan, ya seperti itu. Oh ya, berarti mungkin ada benarnya ya Pak ya, tapi tidak membuat kita itu salah pengertian atau kita berdosa memahaminya. Iya, jadi artinya jangan kita bertengkar cuma gara-gara masalah keutamaan itu kan. Si kuku saya harus pakai kambing juga, harus pakai sapi juga, nggak boleh seperti itu. Karena masing-masing itu disyariatkan. Ya, jangan sampai kita bertengkar dengan keluarga kita gara-gara masalah keutamaan, itu nggak tepat gitu kan. Iya. Boleh seperti itu. Ya boleh kalau dia memang cenderungnya sapi ya sudah nggak masalah. Ya, seperti itu. Kita toleransi terbesar. Terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jadi maksudnya Bu Israni mungkin saya perkuat lagi Ustadz. Jadi kalau itu misalnya kita beli kambing gitu kan kambing ada kambing tergantung harga kan. Kalau harganya lebih mahal kan dapat kambing yang sesuai persyaratan tapi lebih besar. Nah ini juga bisa kita kembangkan begitu, masih satu jenis tapi
sapi juga ada, sapi yang biasa harganya sekian, sapi yang lebih besar ada harganya sekian. Itu loh maksudnya barangkali Ustadz Tafadol. Iya. Ada kaidah ya, al jaza min jinsil amal ya. Balasan itu, ini salah satu kaidah ya. Balasan pahala itu sesuai dengan berapa modal yang kita keluarkan. Semakin besar modal yang kita keluarkan, maka pahalanya juga semakin besar gitu. Ini suatu kaidah, tapi tidak mutlak ya. Tidak mutlak. Namun ini bisa jadi acuan. Ya, boleh seperti itu. Ya, kalau kita cenderung kepada sapi yang lebih besar harganya, ya maka nggak apa-apa, kita ambil sapi gitu. Alhamdulillah, baik. Ya. Terima kasih Ustadz. Saya selanjutkan kepada yang lain, ini ada Bu Sum. Bu Sum, ada pertanyaan Bu Sum? Tunggu sebentar, ini dari Bu Nimah ya. Oh iya betul, tolong dibaca Ustadz, di chat ini betul. Bila kita mau berkurban, jangan nggak kambing ke orang lain. Bisa mau dibantu dibacakan Ustadz? Ya, Dari saya bacakan ini. Bila kita mau berkurban dengan merawat kambing ke orang lain, ketika hari kurban ternyata kambingnya sudah dijual oleh orang tersebut, pertanyaannya, apakah saya dapat pahala kurban karena saya sudah berniat? Dapat. Ya kan ini kan bukan kelalaian kita mengamanahkan hewan tersebut pada orang lain. Jadi karena ada hal-hal yang terjadi, ya ini masalah niat ya. Jadi niat itu besarnya kedudukan niat itu, dia tidak akan terpengaruh dengan insiden yang terjadi. Ya, ketika kita sudah berniat kebaikan nih, ternyata di tengah jalan ya tidak tercapai, ya tidak sempurna tujuan kita dalam suatu ibadah, maka sudah dinilai, sudah dijamin ibadah kita sudah dijamin pahalanya. Ya, gitu. Mungkin kalau belum dibayar bisa beli kambing yang lain Ustaz. Awan. Belum dibayar maksudnya? Karena itu kan dirawatkan. Jadi kambingnya dirawatkan ke orang lain, ternyata oleh orang yang merawat itu dijual gitu kan maksudnya. Itu artinya berarti kan belum cash itu. Awan. Oh, di sini nggak ada penjelasan apakah dia udah lunas atau belumnya? Karena kalau sudah dilunasi nggak mungkin dijual dong. Kan kambingnya orang. Ya tergantung juga, kadang-kadang ada orang yang nggak amanah gitu kan, ini sudah sudah dibeli, ternyata orangnya berkhianat atau orangnya tidak amanah, bisa jadi dijual gitu kan. Tapi kalau dipulangin, uangnya dipulangin beli kambing yang lain, uangnya dikembalikan sehingga yang bersangkutan bisa beli yang lain. Kalau saya dalam konteks ini, saya membacanya bahwa dia hanya nitip, ya saya mau kurban, nih tolong dirawat dulu, mungkin kita bayar dulu berapa lah DP-nya dulu, nanti dilengkapi, mungkin seperti itu. Buat pasnya ada Bu ini kan, Ibu Nima di sini bisa menjelaskan. Bu Nima, Ibu bisa dengar Bu? Halo Bu, Bu Nima. Audio mic-nya ditutup. Ya. Silakan Ustadz. Jadi walaupun seandainya seseorang itu berhutang, ya belum lunas ya bayar kambingnya belum lunas nih. Ya, misalnya kita pertanyaan saya nih Ustadz. Ya Bu. Kan jadi ini kita nitip kambing. Kambingnya udah lunas nih bayarnya. Udah dibayar lunas belum? Ya, udah selesai. Udah selesai. Cuma dititipkan gitu maksudnya. Titipin dulu ya ini gitu, dipelihara dulu gitu. Nah, hari H-nya nggak tahu kenapa ternyata udah nggak ada, artinya bukannya mati tapi kayaknya sih dijual gitulah Ustaz kayaknya. Uangnya bisa kembali loh Bu? Kalau mati kan udah selesai. Uangnya bisa kembali? Enggak kembali Bunda. Khianat dong namanya itu. Astagfirullahaladzim. Betul, berkhianat itu. Hajar aja itu. Hajar Bu Bar. Aduh, Emi hajar tukang kambingnya itu. Saya marah benar itu. Ya, Tarfadol Ustadz pertama dulu Ustadz. Maksudnya pahala kurbannya dapat nggak kira-kira ya? Alhamdulillah dapat. Ya, pahala insya Allah pahala dapat. Dapat. Ya, bahkan itu menjadi nanti di akhirat
ya menjadi investasi juga ketika kita Luar dizolimi. biasa. Masya Allah, Investasi Masya juga Allah. ya. Ketika Iya. kita dizolimi di dunia ini, nanti di akhirat kita kita tuntut Benar. ini kambing saya dulu mana gitu kan. Benar sekali. Kalau nanti dia bisa berbagi pahala kalau dia punya, kalau kita gitu, ambil pahalanya nanti di akhirat. Iya. Dan kalau dia nggak ada pahala Pengadilan. yang bisa diambil, Iya. ke dosa kita yang Ya, dosa akan kita ditanggung oleh dipikirkan ke dia. dia. Iya, transfer dosanya. Transfer dosa. Ya, Masya Allah, Masya Allah. Ya. Jadi hati-hati, kita jangan menjalimi orang lain. Tapi kalau kita dizalimi, malah bersyukur ya, punya Gitu. tabungan Iya. kita. Masya Allah, konsep Ada Islam luar biasa. Ustaz, pertanyaannya ada 2, satu lagi bisa ya? Bisa, Iya. bisa, Bu, silakan. Jadi ini hampir sama. Cuma begini, gini Ustaz, misal nabung buat kurban, nabung uang. Nah, ketika itu mau udah niatnya berkurban, Duitnya kepake. bukan dipakai saya, tapi ceritanya ada orang butuh gitu ya. Orang butuh. Jadi saya begini, ini mana duluan nih, nolong orang atau berkurban gitu. Jadi saya niatnya, ya kasihan juga nih kalau begini, ya udah saya tolong aja orang gitu. Kalau emang begitu, jadi nggak jadi berkurban. Artinya begini Ustaz, mana yang lebih diutamakan, menolong orang lain yang butuh ya, atau kita tetap berkurban, nggak usah kasih gitu, nggak kasih orang itu gitu. Jadi yang mana Ustaz? Baik. Itu Lebih tadi utama yang, ya, silakan Ustaz. lebih utama mendulukan orang yang masih hidup. Orang yang sudah meninggal masih banyak jatah bagi mereka untuk beribadah yang lain dari kita. Kita bisa sedekah yang lain, niatkan buat mereka. Ya, banyak yang lain. Adapun orang yang masih hidup ini menyangkut nyawa orang, menyangkut nasib orang, ya itu lebih utama kita memberikan bantuan sosial kepada orang lain. Allah Ta'ala. Berarti kalau kasus seperti itu Ustadz, dia dana digunakan untuk orang lain ya. Artinya dia tetap untuk kewajiban kurban kan berarti belum bisa ya, dianggap belum mampu. Ya karena dananya hanya itu yang tadinya untuk kurban tapi diberikan utamakan pada orang lain. Artinya untuk pahala untuk membantu itu Masya Allah itu tersendiri kan Ustadz, tapi untuk berkurbannya kan berarti belum termasuk kategori yang belum mampu berarti kan ya. Karena dia kan punya dananya kan cuma satu paket itu saja. Iya. Ya. Jazakumullah khairan Ustaz jawabannya. Bagus-bagus ya pertanyaannya. Mari kita ini dulu ke ibu yang lain, Bu Ade. Bu Ade ada pertanyaan, Bu Ade? Bu Ade buka ke? Ade, silakan Bu Ade. Sudah dibuka mic-nya. Silakan Bu Ade. Saya nggak nanya dulu, Bunda. Oh iya. Baik, Bu. Baik. Bu Kakak silakan Bu Kakak. Silakan Bu Kakak. Ini mic-nya sudah dibuka Bu Kakak ini. Bu Kakak pertanyaannya dicatatkan ya. Biasanya Kedengeran nggak suaranya? Kedengeran. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Hendra, ini ada edaran katanya karena banyaknya orang yang wafat, maka Menteri Agama mengajak masyarakat untuk berdoa dan mengheningkan cipta beberapa detik. Bagaimana menurut pendapat Ustadz? Kalau misalnya dikaitkan dengan itu ya, bahwa keadaan sekarang ini adalah merupakan azab, maka menurut pendapat saya bukannya doa mengheningkan cipta itu loh Ustadz, tapi kita harus bertaubat. Nah, bagaimana itu Ustadz? Apakah mengheningkan cipta itu hanya kayaknya mengheningkan cipta kok gimana gitu loh? Iya betul. Himbauannya kok mengheningkan cipta gitu. Silakan Ustadz penjelasannya. Iya. Fadhil Ustadz. Bentar. Bentar ya. Ini lagi pindah tempat ya. Posisi ya, mengheningkan cipta itu bukan istilah Islami sih Bu Kakak. Makanya dan itu untuk mengenang para pahlawan mengheningkan cipta ya. Tapi kalau untuk mendoakan ini keadaannya seperti sekarang ini bukannya mengheningkan cipta sepertinya deh Ustadz. Ya, itu lagi dibuka kamusnya. Tafadhol Ustaz. Baik, masalah mengheningkan cipta. Ini ya seolah-olah ini kan suatu bentuk ibadah ya. Ibadah kita merenung terus baca apa-apa gitu ya. Ya. Atau bagi sebagian orang baca ayat, baca apa gitu ya. Ini tidak ada secara syariat tidak ada tuntunannya. Artinya bisa dikatakan perbuatan bid'ah ya. Karena di sini adalah bentuk pendekatan berdoa kan ya, doa itu ibadah.
ya. Kita memohonkan ampun kepada orang yang sudah meninggal gitu kan, misalnya dalam kan konteksnya itu kan mengingat kita mengenang arwah para pahlawan, mengenang. Kita mengenang dalam artian apa? Apa yang kita baca ketika kita apakan gitu, maksudnya teknisnya apa? Tujuan kita apa mengenang itu? Hening aja udah, cuma Diam nggak ada aja. baca apa-apa. Ya, mungkin aja. Ya. Tapi kalau sudah di bawah ranah berdoa dan segala macam, maka ini jadi ibadah gitu. Jadi ibadah. Nah, kalau ibadah, kalau tidak ada tuntunannya kan dilarang gitu kan gitu. Maka jadi di sini jelas tidak dibenarkan kita menghinakan cipta, kecuali kalau memang apa kita jadi pasukan apa paskibra apa ya, pasukan upacara-upacara apa gitu ya, kenegaraan kita menghinakan cipta. Ya kalau kita memang tahu itu bukan tidak dibenarkan, kalau kita terpaksa ya sudah, hati kita tetap menolak, ini nggak ada tuntunannya gitu kan. Gitu. Kalau sudah mengancam apa kita ya apa namanya kedudukan kita segala macam ya, bisa dianggap itu suatu paksaan. Tadi kan ikroh namanya ya. Kita melakukan suatu perbuatan yang dianggap apa kekufuran namun karena terpaksa. Nah itu. Jadi kalau ada apa namanya semacam himbauan dari pemerintah tentang ya kita mengadakan hendak cipta dalam rangka apa bertaubat segala macam, ini tidak perlu kita ikuti karena itu tidak ada tuntunannya. Di segala perbuatan apa kebijakan pemerintah yang tidak ada dalilnya, ya kita nggak ikutin. Kita ngikutin pemerintah itu dari sisi apa hal yang ma'ruf ya. La ta'ata li makhluqin bi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam rangka mensiati atau mendurhakai Allah. Ya, kita mentaati dalam hal yang ma'ruf, yang sesuai dengan agama. Misalnya protokol, ada namanya apa lockdown. Ini kan sesuai dengan kaidah Islam ya, dengan ajaran Nabi. Nabi mengadakan lockdown, negara mengadakan lockdown juga, berarti cocok kan gitu. Ya kita ikutin pemerintah yang selama programnya itu tidak bertentangan dengan agama. Gitu ya. Nah, kita pakai masker gitu kan, menjaga social distancing segala macam, ini bagian dari agama, artinya sesuai dengan agama gitu kan. Maka kita ikutin, kita patuhi. Jangan kita apa namanya kita anggap konspirasi segala macam gitu kan. Sebagian orang kan dianggap konspirasi. Bolehlah kita tidak apa namanya tidak pro pemerintah ya, karena mungkin pemerintah banyak yang kecurangan segala macam dalam pemilihan pemimpin segala macam. Tapi kita harus adil juga dalam menilai gitu kan, harus proporsional dalam menilai, dalam bijak. Kalau jangan gara-gara satu kesalahan kita pukul rata kesalahan semua, tidak juga seperti itu. Jadi kita mana yang ma'ruf, yang sesuai dengan agama kita ikuti. Kalau tidak, kita tidak ikuti. Nah, jadi nggak perlu diikutin kayak gitu. Perlu diikuti ya Ustaz. Nggak perlu diikuti. Baik Ustadz, ini kebetulan saya juga buka ada penerangan penjelasan dari Lajnah Ad-Daimah, Komisi Fatwa dari Arab Saudi. Memang itu merupakan bid'ah yang diadakan. Nah, itu biasa dilaksanakan oleh orang-orang kafir kan, berlebih-lebihan. Jadi kita sebaiknya nggak mengikuti itu. Ini untuk memperkuat saja yang saya jelaskan. Ini sudah saya screenshot dan saya kirim ke Ustadz dan ke juga. Oke, jazakallah. Makasih. Baik, selanjutnya dari Ibu Novi nih. Tafadhol Bu Novi. Bu Novi masih dengarkan? Ini luar biasa nih. Sudah lewat dari jam 8. Jangan-jangan Bu Novi lagi olahraga ini. Bu Novi, wah absen ditinggal nih HP-nya kelihatannya nih. Baik, oke, saya kembali kepada Ustadz. Kalau begitu, Ustadz sudah jam 8 lebih. Oke. Hampir lebih 20. Silakan Ustadz menyimpulkan. Baik, sebelumnya pekan lalu kan kita membahas tentang pandemi ya. Iya. Apa itu pembahasannya belum selesai sih? Kalau bagaimana, apakah dilanjutkan atau kita lanjut ke fikih praktis biasa atau gimana? Atau kita bahas fikih kurban? Iya, sebetulnya kalau kita lihat ya, pertanyaan teman-teman ini, itu saya dengan apa kejadian yang mereka hadapi. Ustaz bicara tadi topik masalah apa mengkafirkan, tapi pertanyaan malah lebih ramai di kurban ya. Jadi kita lihat saja. Jadi kecenderungan dari kebutuhan mungkin pertanyaan apa yang kita bahas Ustaz. Jadi kalau pandemi pun itu suatu hal yang baik sekali. Ya. Baik, mungkin pekan besok kita bahas kurban Ibu ya. Baik. Karena bertepatan momentum kurban dan banyak pertanyaan tentang kurban. Assalamualaikum Ustaz. Itu Busum ada pertanyaan, silakan Busum.
Silakan Bu Tadi Sul. Ustadz belum selesai tapi motong Ustadz deh. Enggak apa-apa, Ibu. Ustadz, assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi ibu-ibu Ya. semua. Enggak, ini pertanyaan mewakilin ini anak saya ini. Dia nanya gini loh Ustadz tentang toun. Saya belum gitu paham. Katanya di sekarang ini katanya ada tuh di daerah Madura itu katanya penyakit toun. Tiba-tiba itu ngetok-ngetok pintu sekitar jam 12 malam. Nah, terus pas dibuka, begitu pintunya dibuka, tiba-tiba orangnya itu meninggal gitu. Lah, itu untuk masalah penyakit toun itu gimana sih? Saya kemarin tuh nggak dengernya kurang begitu paham. Terus yang kedua tentang kurban Ustadz, kalau misalkan anak yang kurban itu orang tua juga dapat pahala apa enggak Ustadz? Udah itu aja Ustadz. Maaf ya tadi dipotong soalnya saya bolak-balik wirawiri jadi enggak kedengeran. Tadi saya ya silakan Ibu, enggak apa-apa ya. Ustadz. Silakan Ustadz. Ini berarti juga topik yang dibicarakan minggu depan mungkin juga kaitan dengan pandemi itu juga menarik gitu Ustadz. Karena untuk kurban banyak yang kita bahas di sini. Toh nanti pertanyaan kurban masih bisa dijawab di minggu depan. Tapi mungkin topiknya yang lebih fokus gitu. Apa ada Ustadz? Baik, yang pertama masalah taun ya. Jadi taun itu memang sudah jelas ya berdasarkan dalil dari hadis, gambarannya seperti itu, di mana dia merupakan penyakit menular, ya penyakit menular. Kemudian ciri khasnya itu dia ada pembekakan ya, bengkak dan panas, biasanya berada di bagian sela-sela ya, ketek seperti di ketiak, di belakang telinga, dan di tulang-tulang rawan. Seperti itu gambaran taun itu. Kemudian diantara ciri khasnya dia itu tidak bisa masuk ke negeri Madinah. Jadi dia nggak bisa masuk ke Madinah kecuali adapun selain itu dia bisa. Kemudian dia ketika orang yang terkena taun itu dia mati syahid, dianggap mati syahid gitu. Nah, kemudian apakah ada penyakit tersebut sekarang ini atau apakah bisa dikatakan penyakit yang ada sekarang itu penyakit taun? Tergantung persepsi kita. Ya, kalau kita lihat bagaimana pandangan para ulama dulu ya, yang kita bahas pekan lalu, ada sebagian orang yang mengatakan corona ini bukan taun karena apa? Taun itu ya sifatnya kan itu ya tadi dia jelaskan penyakit menular di kulit ya. Kalau corona itu penyakit menular dari di paru-paru ya, serangannya adalah paru-paru, pernapasan. Kemudian corona ini bisa masuk Madinah gitu ya. Ya dia bisa menimpa di mana saja gitu kan. Berarti dia bukan taun gitu. Kalau taun bukan dari jin ya Ustadz ya? Ada ininya pengaruhnya jin nggak Ustadz? Oh ya juga taun juga ada unsur jinnya gitu. Tapi kalau corona kan nggak ada keterangan seperti itu. Oh ya Ustadz. Cuma yang perlu dijelaskan lagi di pertanyaan saya kaitan dengan taun yang jin ini, mungkin coba dilihat lagi Ustaz oleh izin untuk referensi untuk tahun-tahun yang terjadi pada zaman dulu, zaman Nabi, itu apakah memang demikian gitu, ada jinnya, kemudian ada dan lain-lainnya itu. Karena manifestasi atau bentuknya itu kan bisa berbeda-beda. Ini kan mungkin saya pakai logika aja, akal saja. Jadi bahwa mungkin esensinya taun itu apakah penyakit atau itu azab, nah seperti itu. Jadi kalau kita lihat sekarang ini kan sudah azab keseluruhan, tapi mungkin saya masih tertarik bahwa taun itu ada jinnya itu tolong dilihat yang lalu. Yang dulu itu kan kalau nggak salah ya sakit itu, sakit gila dan lain-lain ya, seperti itu. Silakan. Iya. Ya, insya Allah nanti ditindak lanjut ya masalah bagaimana penjelasan lebih lanjut tentang ada unsur jin di taun itu, nanti insya Allah saya coba ya. Adapun sekarang Ya, saya jelaskan. Ya Ustaz. Nah, adapun yang kasus Ibu dengar di Madura itu ya karena ya kita nggak jelas informasinya, kita nggak bisa membenarkan gitu kan. Ya, Ustaz. Ya karena kita nggak ada sumber yang jelas ya kita nggak bisa memvonis ini apa gitu kan. Karena secara umum sih sifat corona ya biasa, nggak ada mistik, nggak ada magic-magicnya, biasa aja gitu kan, murni penyakit medis gitu kan, bukan tidak ada unsur-unsur jinnya gitu. Ya, gitu. Ya Ustaz. Nah, kemudian yang kedua tentang apakah ketika anak yang berkorban apakah kita mendapat pahala? Maksudnya anak kita apakah masih di pengawasan kita, maksudnya masih kita tanggung
atau dia sudah tersinggung gitu? Apakah sudah menikah gitu? Sudah berkeluarga Ustadz. Nah, sudah berkeluarga dia. Oh gitu. Ya, dia kalau berkorban yang untuk keluarganya saja, Ibu. Gitu. Oh gitu ya Ustadz ya. Ya, jazakumul khairan Ustadz. Jazakallahu khair. Alhamdulillah. Ya, silakan Ustadz lanjutkan tadi kesimpulan akhir dan ditutup. Baik. Ya, jadi kajian kita hari ini terkait dengan masalah apa ya? Masalah vonis kafir ya. Jadi kita ada kaidahnya, ada kafir secara global ya, seperti orang yang melakukan ini akan keluar dari Islam, orang yang melakukan ini terjatuh kepada kesyirikan, itu hukum global namanya. Harus dibedakan dengan hukum vonis kafir dengan vonis kafir yang sifatnya personal. Si anu melakukan kesyirikan maka dia kafir, ya langsung ditunjuk hidungnya. Sepulan langsung kafir karena dia melakukan ini dan telah terjadi dia sudah memenuhi syarat untuk dikafirkan. Misalnya dia sudah tahu ilmunya, dia juga unsur kesengajaan, ada dia tidak ada syubhat ya, tidak ada kesamaran lah itu. Seperti orang menghina Nabi dan segala macam, ini jelas kafir ya. Menista Nabi jelas kafir karena dia tahu itu kan hal yang jelas ya. Maka kalau dalam hal ini bisa dijatuhkan kafir secara personal. Baik, jadi ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Kita lanjutkan di pekan depan, insya Allah kita bahas fikih kurban, insya Allah. Barakallahu fikum jami'an. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga kita di 10 hari bulan Zulhijjah bisa memaksimalkan ibadah. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Dan tutup subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhol Ustaz. Jazakallah khairan. Mudah-mudahan ilmunya dibalas Allah Subhanahu wa taala dengan yang lebih baik lagi Ustaz. Baik, terima kasih. Kembali ke Ibu-ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.